Jemaat yang terkasih, peringatan bulan kesaksian dan pelayanan telah berakhir. Tetapi pekerjaan bersaksi dan melayani akan terus kita lakukan dengan keyakinan pimpinan Roh Kudus dan kesetiaan kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Untuk kita memulai ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita pujikan PKJ 55 bait 1 dan 2, Hai Puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Mari kita pujikan bait yang Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan. Hai puji namanya, jenis bijian. Hai puji namanya, buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah minggu hari ini. Pertolongan hidup kita hanyalah dari Allah Bapa, Pencipta kalik langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bersama-sama membaca nats dari tema ibadah kita hari ini yang terdapat di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Inilah tema ibadah kita sebagai nats pembuka ibadah hari ini. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 246 dan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengisahkan betapa kita rapuh, betapa menandai bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kalau kita menghitung perjalanan kehidupan kita, sejak himbauan social distancing ini kurang lebih sudah 3 bulan, sejak 16 Maret, sesuai dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sekarang kita memasuki tanggal 21 Juni, kita menyadari bahwa betapa kita ini adalah manusia yang setiap waktu, setiap saat butuh pitulunganipun Gusti Allah. Pertolongan Tuhanlah yang sanggup memampukan kita di tengah kesulitan yang kita alami. Puji nama Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan sekalipun kita juga harus menghadapi segala tantangan yang ada. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita haturkan kelemahan kita kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kita dan memampukan kita untuk melewati perjalanan kehidupan. Kita percaya bahwa di dalam Dia ada pemulihan dan pembaharuan hidup. Mari saudara-saudara, kita mengambil saat teduh, kita memasuki doa pengakuan dosa ini dengan litani atau bersahutan. Allah Maha Pencipta, kami berlutut kepadamu, kami berdoa kepadamu. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Dalam nama Yesus kami berlutut di dalam doa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan bagi kita yang bertelut meminta pertolongan Tuhan. Kita bersama-sama diberikan pernyataan berita anugerah di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita terima dengan penuh sukacita, dengan bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita semua hari ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati pujian. Sebab Dia hidup. Kidung Ria 114. Mari dengan sukacita kita sambut pujian ini, sebab Dia hidup. Disilahkan duduk kembali. Saudara, tiba saatnya kita akan dengarkan menghayati firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, betapa lemahnya hidup kami, dan kekuatan hidup kami bukan bergantung dari roti saja, tetapi juga dari kekuatan firman Allah. Ajarlah kami untuk mendengar, menghayati, merenungkan, serta menghidupi firman-Mu di dalam laku hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang 24 sampai yang ke-33 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menghayati, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya hari demi hari. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara panjenengan apakah ada yang berprofesi sebagai seorang guru? Saya yakin ada. Oke. Saudara, sebagai seorang guru, apa yang panjenengan lakukan ketika mau ujian? Pasti Bapak Ibu Saudara, para guru ini akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya para murid-muridnya untuk menghadapi ujian, supaya prestasi sekolah itu bisa berhasil dengan baik. Kalau perlu prestasinya semakin meningkat atau mempertahankan prestasi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum diutus, Yesus juga demikian, sebagai seorang guru juga mempersiapkan murid-muridnya, secara terlebih-lebih mempersiapkan spiritualnya sebelum mereka diutus. Sama seperti seorang guru yang juga mempersiapkan para murid-muridnya agar para muridnya itu bisa lulus ujian gitu ya. Kalau dia mau memasuki jenjang pendidikan yang baru, dia bisa
memasuki sekolah yang terbaik, kira-kira begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai prajurit Kristus atau para murid Kristus, Yesus mempersiapkan bahwa mereka perlu memiliki yang namanya kecerdikan di dalam menjalani hidup. Sebab tanpa kecerdikan, Bapak Ibu, konteksnya ini bukan ya kalau kemudian menjadi murid itu ya harus ngerepek, harus nyontek, tidak. Tetapi kecerdikan di dalam menjalani hidup ini, karena konteksnya, situasinya adalah mereka itu seperti domba di tengah serigala, Bapak Ibu saudara. Nah, hidup di tengah, ya seperti domba di tengah serigala itu diumpamakan hidup di tengah-tengah musuh yang sedia mengintai dan menerkam. Dan ini tentu sangat menakutkan banyak orang. Gambaran inilah yang Yesus berikan kepada para murid-muridnya, kepada pengikutnya. Mereka seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Di dalam mengemban tugas tentu ada kemungkinan mereka bisa ditangkap, mereka bisa diadili, mereka bisa dibenci, mereka bisa dibunuh. Oleh karena itu Yesus berpesan agar para muridnya itu punya kecerdikan. Mereka harus punya keberanian yang luar biasa. Karena akan berhadapan ya seperti domba dan serigala ini, seperti berhadapan dengan lawan-lawan yang bukan tandingannya. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus mau meneguhkan hati mereka. Yesus mau meneguhkan hati mereka dengan berjanji akan memperlengkapi mereka dengan kekuatan, memperlengkapi mereka dengan kemampuan, dan Tuhan berjanji akan melindungi para muridnya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-24 dan 25 ini, seorang murid tidak lebih dari gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Bu Bapak Saudara, apakah pengajaran Yesus ini cocok? Apakah perlu dievaluasi? Mungkin kita bertanya, bukankah banyak anak yang kepandaiannya itu melebihi orang tuanya, atau juga banyak murid yang sekarang ini lebih pandai dari gurunya? Kalau kelak kemudian murid ini lebih pandai atau anak lebih pandai dari orang tua, itu mungkin kebenaran yang tidak dapat disangkal. Tetapi selama seseorang itu menjadi murid, maka gurunya tentunya lebih pandai. Tetapi dalam kerangka kaitannya dengan tantangan kehidupan, kalaupun Yesus mempersiapkan spiritual mereka, Yesus mempersiapkan hati mereka untuk memasuki ujian bagai domba di tengah serigala itu, tapi kaitan dengan tantangan hidup yang dihadapi oleh sang guru, yakni Yesus Putra Allah itu, memang jauh lebih besar daripada salib yang akan diterima oleh para murid-muridnya. Artinya saudara, tantangan seperti anak domba berhadapan dengan kawanan serigala ini tidak seberat dengan tantangan yang dihadapi oleh Yesus sendiri, sampai harus menghadapi kematian pada kayu salib. Maka ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang kemudian menjadi modal utama supaya para muridnya ini lolos ujian? Supaya para muridnya ini lulus atas tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Sekalipun tantangan itu tidak mudah,
tetapi tantangan atau kesulitan mereka tidak akan pernah melebihi penderitaan yang dialami oleh sang guru, yakni Kristus sendiri. Maka yang dibutuhkan dalam hal ini adalah satu kata, yaitu kesetiaan. Saudara, tidak ada murid yang dapat lulus tanpa setia menjalani tugasnya. Kecuali kalau dia membeli ijazah, membeli gelar, beda lagi kasusnya. Tetapi seseorang dapat lulus dengan sebenar-benarnya, dapat lulus dengan ujian yang harus dihadapinya, tidak ada kata lain selain kata setia. Mengingat tugas, tanggung jawab itu harus dihadapi, harus dialami. Maka kesetiaan itu yang menjadi modal utama serta keberanian. Ini mutlak diperlukan untuk melewati ujian. Bapak, Ibu, Saudara, boleh dikata ketika kita menjadi murid Yesus Kristus, atau ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, memang kita tidak membayar harga apapun. Kita menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan dan Juru Selamat kita itu dengan cuma-cuma. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengikut Yesus, ya, beda ini dengan menerima. Saat menerima kita tidak membayar apa-apa. Gratis. Ini adalah gracia, ini adalah kasih karunia. Tetapi saat mengikut Bapak Ibu, ini butuh kesetiaan. Saat mengikut Tuhan, kita butuh atau bahkan harus bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada resiko yang harus dialami oleh para pengikut Kristus. Dan ketika kita mulai melayani Yesus, kita justru harus membayar segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun kita harus membayar segala-galanya, termasuk waktu kita, termasuk tenaga kita, termasuk barangkali ide kita, gagasan kita, termasuk barangkali kekayaan kita. Alkitab mengatakan bahwa itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh sang guru, yaitu Yesus sendiri, sampai pada kematiannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus yang mati, Yesus yang menderita itu berjanji akan memampukan dan juga memelihara kehidupan kita. Maka ketika kita harus menghadapi kesulitan, sekali lagi, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kehormatan yang Ia nyatakan. Sehelai rambut pun itu tidak akan jatuh. Kalau burung pipit itu berharga sekalipun seekor duit, betapa berharganya saudara-saudara di hadapan Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Inilah saudara-saudara kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita bersama-sama menjadi saksi pekerja dan pekerja Kristus, menjadi saksi dan pelayan-pelayan Kristus. Sekalipun bulan Kespel hari ini kita tutup, tetapi
kesaksian juga pelayanan kiranya tetap menggelora di dalam kehidupan kita, tetap menggema di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada persembahan pujian yang akan kita saksikan dari Radar GKJW, Mas Rani dan Pak Darsono. Dari Rani dan Darsono disingkat Radar. Disilakan, akan menyanyi dengan judul lagu Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu
kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Demikian Bapak Ibu Saudara persembahan pujian dari Radar. Terima kasih atas persembahan pujiannya, kiranya ini memberkati dan menjadi kesaksian yang hidup selaku orang percaya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita hitung telah 1 bulan kita lewati bulan kesaksian dan pelayanan atau bulan Gospel yang kita buka pada tanggal 21 Mei bulan yang lalu. Dan hari ini tanggal 21 Juni kita bersama akan mengikuti penutupan bulan Gospel ini. Oleh karena itu sebelum secara simbolis saya akan menutup secara resmi penutupan bulan Gospel ini, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan dari koordinator pelaksanaan bulan Gospel yang langsung dikoordinatori oleh bidang 3 atau bidang Gospel. Dalam hal ini Bapak Winanto Hari Sasongko. Disilakan untuk memberikan sambutan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Tidak terasa kita sudah melewati bulan kesaksian dan pelayanan yang semua kegiatan dilakukan secara online karena situasi pandemi corona yang belum berakhir. Untuk itu mari kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus agar pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali untuk beribadah di gereja seperti sebelum terjadinya pandemi corona. Selanjutnya kami atas nama PMJ Koordinator Bidang 3 mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Pendeta
majelis jemaat, ketua komisi, ketua pokja, dan seluruh warga jemaat yang sudah mendukung dengan mengikuti dan menyaksikan acara demi acara, tayangan demi tayangan yang semua pada saat kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan dilakukan secara online. Kami juga sampaikan terima kasih kepada tim musik, pandu puji, tim multimedia Blue Fire yang sudah menata pada setiap kegiatan sehingga dapat dinikmati secara baik. Yang terakhir, sebagai penandaan penutupan bulan Kespel pada tahun ini akan dilakukan pengetokan palu 3 kali oleh Bapak Pendeta. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih disampaikan atas sambutan dari Koordinator Bidang Kesaksian dan Pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, mari kita bersama-sama mengikuti secara simbolis penutupan bulan Kespel ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pelaksanaan bulan Kespel yang kita mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 ini telah kita lalui dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memanggil mengutus kita untuk setia menjadi saksi dan pelayan Kristus. Maka hari ini 21 Juni tahun 2020, bulan kesaksian dan pelayanan GKJ Witsumat Banyuwangi secara resmi ditutup. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang Tuhan tunjukkan dan nyatakan kepada kami. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena kami dapat melewati kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidup kami. Firman-Mu mengatakan bahwa ujian dan cobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami, supaya kami dapat menanggungnya, dan Allah selalu memelihara dan menyertai kehidupan kami. Teristimewa perjalanan kami sebagai sebuah jemaat Tuhan. Sampai hari ini Tuhan juga memberkati dan melawat kami senantiasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat bersatu hati sekalipun kami terpisah jarak fisik kami satu dengan yang lain. Tetapi kami tetap disatukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terbukti bahwa kami dapat melewati pelaksanaan bulan kesaksian dan pelayanan antara tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni tahun 2020 ini Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, kami tetap dapat melaksanakan bulan Kespel ini dengan baik karena rahmat Tuhan yang selalu beserta kami. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama dari orang-orang yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tunjuk untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk memaksimalkan pelayanan kami bersama di dalam bulan Kespel ini. Kami percaya bahwa persembahan hidup mereka, persembahan talenta, persembahan potensi mereka menjadi sarana bagi mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang ada di Jemaat Banyuwangi maupun juga jemaat-jemaat yang lain yang mengikuti ibadah saat ini,
Kami percaya dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang akan selalu menjangkau kehidupan mereka. Di dalam setiap pergumulan mereka sehari-hari, kasih Kristus yang melawat dan memberikan kekuatan lahir dan batin di tengah-tengah mereka melewati segala tantangan kehidupan. Kami mempercayakan para anak-anak kami yang masih sekolah, tentu dalam waktu dekat ini mereka juga akan memasuki jenjang atau kelas yang baru. Kami tidak tahu COVID ini akan berakhir kapan, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang belajar, yang kuliah, Tuhan berkati masa depan mereka bersama dengan pertolongan tangan Tuhan. Kiranya anak cucu warga jemaat Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang tangguh menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kami berdoa untuk para orang tua mereka yang juga mengerjakan bagian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga juga anak-anaknya. Tolonglah mereka Tuhan atas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya masing-masing. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya itu dengan baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah di dalam hidup mereka sehari-hari. Kami percayakan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, negeri ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini, mulai level pusat sampai ke daerah-daerah. Tangan Tuhan yang beserta mereka, dan negeri kami boleh terhindar dari bahaya sosial, sekalipun musibah alam maupun non-alam dapat kami alami dan dapat kami lewati. Tetapi justru yang lebih mengerikan adalah bencana sosial, karena kami tidak bersatu, karena kami saling menjatuhkan, jikalau kami juga tidak dapat hidup rukun. Itu menjadi sebuah kemudaratan bagi negeri kami ini. Karena itu teguhkanlah cinta di antara kami, terutama umat-Mu Tuhan, agar mereka punya semangat untuk saling mengasihi, semangat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah kebencian dunia. Biarlah kami membagi kasih, biarlah kami juga menerangi dunia ini dengan laku hidup kami, sekalipun nyala kami kecil, tetapi kami percaya ketika kami setia, itu berdampak pada hal yang besar di dalam kehidupan ini. Kami juga menyerahkan gereja-Mu dengan seluruh pergumulannya, di mana-mana tempat di muka bumi ini Tuhan. Engkau sang kepala gereja, memberkati dan melawat gereja Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan lawat sehingga punya semangat untuk melanjutkan hidup. Yang bergumul dengan persoalan mereka, Tuhan juga hadir menjangkau kehidupan saudara kami, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, terutama pergumulan hamba-Mu, sehingga mereka memperoleh jalan keluar terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah syafaat kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya kita akan mengucap syukur kehadirat Tuhan. Dan sudah selayaknya pula hidup dan kehidupan kita persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan telah berfirman di dalam kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam persembahan ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan untuk mengiringinya dengan lagu Kidung Ria nomor 163, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kita akan tunduk kepala, kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Segala puji syukur kami aturkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah kepada diri kami masing-masing pribadi. Biarpun dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun juga, Tuhan selalu memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami kembali menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat Tuhan melalui diri kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan sucikan sehingga akan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pelayanan kami di jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki kehidupan kita sehari-hari. Tantangan masih ada, pergumulan hidup, kesulitan, persoalan masih kita alami sehari-hari. Tetapi yakinlah bersama Tuhan sudah dimampukan, seperti dawuhnya, bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar sekalipun tidak akan dipadamkannya. Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan saudara melewati perjalanan hidup. Mari kita bersama-sama menjalani hidup ini dengan janji Tuhan yang manis di dalam hidup kita. Kita memuji namanya pelengkap Kidung Jemaat 165 bait 1, janji yang manis. Janji yang manis tak aku lupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan jarang kuharapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa di dalam Putra Tunggal-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam karya Roh Kudus senantiasa menyertai seluruh warga jemaat sejak sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto yang telah membawakan firman, kepada Pandu Puji, kepada Sound System, dan kepada tim multimedia yang sudah membantu dalam pelayanan ini. Tetaplah senantiasa di rumah di dalam masa pandemi ini, lebih bersaksi dan lebih melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.